Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel ATD Production dan selamat datang juga di implementasi kurikulum Merdeka. Yang baru di kurikulum Merdeka adalah mata pelajaran informatika untuk jenjang SMP, SMA, SMK, MAK, dan lain-lain. Kita sudah tahu semua bahwa di mapel informatika ada salah satu elemen yaitu algoritma bahasa C++. Tentu saja Bapak Ibu guru masih banyak yang belum paham di bagian elemen ini. Kemudian di sini saya akan mencoba sedikit berbagi informasi mengenai tool yang digunakan untuk membuat algoritma C++. Kita pasti tahu begitu banyak tool yang dapat menjalankan algoritma C++. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan salah satu tool yang kita gunakan yaitu Embarcadero Dev. Tool ini cukup lengkap, ringan di laptop, kemudian mudah digunakan untuk semua kalangan dan memiliki compiler sehingga kita bisa langsung melihat output yang telah kita buat inputnya ya. Kemudian untuk download di tool ini Bapak Ibu bisa buka di deskripsi video ini. Di situ sudah saya siapkan link deskripsinya, link downloadnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa download di Google ataupun dimanapun untuk versi yang 32 bit ya, karena yang saya sediakan saat ini adalah untuk versi 64 bit. Kemudian Bapak Ibu juga bisa gabung di grup Telegram untuk guru informatika. Linknya juga sudah saya siapkan di deskripsi, Bapak Ibu bisa langsung klik saja. Sebelum kita ke tutorialnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, kemudian subscribe juga. Bagikan juga tutorial ini kepada teman-teman guru kita supaya manfaat daripada tutorial ini lebih tepat dan digunakan oleh semua orang. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita download, kita akan coba install aplikasinya. Di sini saya sudah siapkan filenya, kemudian kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung klik 2 kali saja untuk file ini, Embarcadero Dev versi 6.3 ya. Support untuk Windows 10, Windows 7 dan juga untuk versi 64 bit ya. Lalu kita klik yes. Kita tunggu sebentar untuk proses installnya. Untuk installnya ini tidak harus menggunakan koneksi internet ya, kita cukup offline saja. Oke, untuk bahasa tetap kita default English, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik I agree, kemudian kita klik next. Kemudian untuk destination foldernya kita ikuti saja, biarkan saja di C. Kemudian kita klik langsung install saja. Kita tunggu untuk progresnya.
Semoga tool ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mengajar di implementasi kurikulum Merdeka bagi tahun 2022 ini yang menggunakan di kelas 10. Mungkin untuk sekolah penggerak udah dari tahun 2021 ya sudah menggunakan. Kita tunggu beberapa menit. Embarcadero ini salah satu produk daripada PT Embarcadero yang sudah terkenal, yaitu Borland DLP ya. Ada DLP 7, DLP 2010 dan DLP 11 yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop. Buat teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin menjadi programmer juga silakan buka di playlist channel ini, ada khusus coding-coding untuk membuat aplikasi berbasis desktop menggunakan Embarcadero Borland DLP 2010 ya. Di situ dari tutorial pemula hingga mahir sudah ada di channel ini. Oke. Di sini sudah selesai proses installnya Embarcadero Dev C++ 6,3 versi. Nanti di sini ikonnya. Di sini Bapak Ibu kalau mau langsung finish, langsung run, maka bisa langsung klik finish. Tapi kalau lewat buka menggunakan icon ini kita checklist ya. Oke, kita klik finish. Kita tunggu untuk proses membukanya. Selanjutnya kita original bahasa Inggrisnya, kita klik next. Kemudian untuk backgroundnya, untuk font bisa diubah di sini. Kemudian untuk color backgroundnya juga bisa diubah di sini. Kemudian untuk jamnya juga bisa diubah di bagian sini ya. Langsung kita next saja. Oke. Kita tunggu nanti langsung membuka di halaman utama. Ini adalah tampilan utama setelah kita install. Di bagian ini ada beberapa menu, namun di tahap kali ini saya tidak menjelaskan fungsi-fungsi menu. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi menu supaya kita lebih mahir untuk menggunakan atau menjelaskan kepada siswa. Untuk di bagian sini ada new document, ada open document, kemudian option. Kemudian di bawah ini juga untuk mengubah background, kemudian font dan bahasa. Oke, langsung saja kita akan coba dua aplikasi ringan. Kita coba aplikasi tool daripada Embarcadero ini untuk membuat aplikasi C++. Kita klik new document. Selanjutnya sebelum kita membuat codingnya, kita siapkan foldernya dulu untuk menyimpan. Jadi di sini sudah saya siapkan folder untuk C++. Nanti kita akan simpan hasilnya di sini. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan sedikit coding untuk mengetes atau mencoba tool ini apakah bagus atau apakah direkomendasikan untuk Bapak Ibu mengajar di sekolahan ya. Oke, langsung saja di sini saya akan tempel saja, kita copy paste supaya tutorial ini tidak terlalu panjang ya. Oke, setelah selesai coding pendek ini, di sini kita simpan dulu filenya. Kita ke file save, kemudian kita arahkan foldernya. Di sini sudah C++, kita buat foldernya. Untuk file name-nya kita ubah
menjadi latihan 1, kemudian .cpp. Formatnya harus cpp ya. Kemudian untuk save as tipenya biarkan C++ source, kemudian encodingnya kita tetap menggunakan ANSI. Lalu kita klik save. Setelah kita simpan, maka di sini berubah nama filenya. Namun sebelum kita jalankan, kita compile dulu ya. Ke menu execute, kemudian kita compile. Oke, kita tunggu. Di sini ada yang error untuk coding compilernya. Di sini untuk bagian yang error itu ada di baris yang warna merah ya di sini ya. Di sini bisa tambahkan /n ya. Kita coba dulu. Kita compile lagi. Oke, masih kita cek lagi di sini printf was not declared to scope ya. Untuk latihan 1 C++ ya di bagian kolom ini. Jadi untuk tool ini memberitahu bagian baris mana yang dia error ya. Oke, di sini tertinggal codingnya. Jadi untuk tool ini cukup mudah sekali karena error itu bisa langsung ketahuan di baris mana dan di bagian mana yang terjadi error ya. Oke, langsung saja kita compile lagi. Kita tunggu hasil compile-nya. Di sini compilation informasinya error tidak ada, warning tidak ada. Kemudian output filenya ada disimpan di folder sini. Kemudian output size-nya, ukurannya, kemudian di sini ada waktunya atau kecepatannya ya. Oke, setelah selesai compilernya selesai, baru kita langsung jalankan aplikasinya. Kita klik execute, kemudian run. Maka secara otomatis akan membuka command prompt atau CMD di sini untuk menampilkan hasilnya ya. Di sini sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan coba untuk aplikasi kedua. Langkahnya kita untuk masuk di aplikasi kedua, kita klik file, kemudian new, kemudian pilih source file. Kemudian kita coba satu coding aplikasi lagi. Oke, kemudian kita simpan lagi. Kita ubah file name-nya latihan2.cpp, lalu kita klik save. Kemudian pada saat kita klik save, baru kita klik compile dulu, execute, kemudian compile. Oke, di sini codingnya sudah benar, sudah bisa dijalankan. Kita cek dulu di folder penyimpanan. Di sini ada hasil compilernya ya. Ini dalam bentuk latihan 1 dalam format application, kemudian ada latihan 2 dalam format application juga. Nah, di sini bisa kita copy ini ke komputer lain dan kita jalankan. Ini sudah bisa ya. Oke, nanti kita akan coba. Nah, sekarang kita running dulu untuk latihan kedua. Execute, running. Nah, di sini hasilnya ya, bisa berjalan. Oke, sekarang kita ke folder execute-nya atau ke hasil compilernya, kita klik 2 kali di sini. Maka dia langsung bisa digunakan ya. Nah, inilah kemudahan daripada Embarcadero Dev dibandingkan daripada C++, maksud saya Notepad++ yang kita pada saat merunningnya harus mengetikkan alamat penyimpanan. Mungkin itu dulu informasi daripada cara menginstal aplikasi ini dan rekomendasi daripada tool ini untuk mengajar informatika untuk elemen pemrograman algoritma bahasa C++. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan share dulu videonya supaya lebih bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.